Hai guys, kembali lagi di channel Boomers. Video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Shut In, yang dirilis pada tahun 2022, dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingin mengucapkan semoga hari-harimu selalu menyenangkan. Baiklah, daripada kebanyakan gaya, langsung saja kita ke ceritanya, dan inilah kisahnya. Di awal film kita akan ditampilkan oleh seorang bocah perempuan yang bernama Lane tampak sedang berlarian di sebuah kebun apel. Dia lalu mengambil sebuah apel di antara buah-buah apel yang sudah membusuk. Lane kemudian berlari lagi menuju rumahnya dengan sebuah apel di tangannya lalu memberikannya kepada mominya yang bernama Jessica. Jessica nampak muak dengan itu, karena Lane sudah sangat banyak sekali mengumpulkan buah apel di rumah namun tidak pernah dimakan. Lalu dia memberitahukan kepada putrinya itu bahwa mereka tidak membutuhkan buah itu lagi. Jessica adalah orang tua tunggal dengan dua orang anak yang bocah bernama Lane dan Mason. Mereka tinggal di bekas rumah neneknya Jessica yang almarhum di sebuah desa yang sepi. Dulunya Jessica adalah seorang pecandu yang baru saja keluar dari pusat rehabilitasi dan sekarang dia sedang berjuang sendirian untuk membiayai dirinya dan anak-anaknya. Hari itu Jessica berencana akan pindah keluar kota berharap mendapatkan pekerjaan di sana nanti, dan ingin memulai kehidupan yang baru. Tampak dia sedang bersiap-siap untuk mengemas semua barang-barang yang menurutnya akan digunakan di perjalanan, termasuk beberapa makanan yang sudah dikemasnya di dalam kantong dan memasukkan ke dalam mobil. Ketika Jessica membersihkan dapurnya yang sudah reok, dan pintunya pun harus diganjal dengan batu karena jika tertutup tidak bisa dibuka dari dalam, dia mulai beres-beres barang-barang yang akan dibuangnya sebelum meninggalkan rumah. Jessica melihat sebuah Alkitab milik mendiang neneknya dan berniat akan membawanya namun tiba-tiba ganjal pintu terlepas sehingga pintu tertutup. Dan dia pun terkunci dari luar. Dari luar ruangan, Lani mendengar muminya menyalakan lampu dan memanggil Lani untuk membukakan pintu, namun Lani yang masih bocah tak kuat memutar grendel pintu yang sudah berkarat, jadi Jessica berusaha mendobrak pintu namun tetap tidak bisa terbuka. Dia coba cara lain dengan meminta Lani untuk mengambilkan alat apa saja untuk dia bisa gunakan memutar engsel pintu, lalu Lani dengan bijak mengambilkannya sebuah obeng, namun sayangnya obeng yang diambil Lani tidak cocok dengan mata sekrup engsel pintu. Beberapa saat Jessica berusaha, namun semua gagal, dia pun kelelahan dan hanya bisa terduduk lemas di dalam ruangan yang terkunci itu. Tak lama kemudian, dari luar ruangan Lani berteriak memberitahukan kepada mominya bahwa ayahnya datang ke rumah. Dia adalah Rob, mantan kekasih Jessica, tak ada pilihan lain dia memintanya untuk membukakan pintu. Rob adalah mantan pemakek, maka dengan itu Jessica melarangnya untuk mendekati anak-anaknya karena saat ini Rob sedang tinggi. Bahkan dia membawa temannya sesama pemakek bernama Semi ke rumah, dan parahnya Semi itu adalah juga mantan napi. Namun terlepas dari itu semua, Rob masih berusaha untuk kembali rujuk dan dia mengatakan jika Jessica sekarang terlalu sombong dan menganggap sudah lebih baik daripada mereka sekarang, karena dia sudah bersih sekarang. Rob juga mengajak Jessica untuk kembali lagi ke kehidupan mereka yang dulu dan mengatakan mereka berdua akan menjadi kuat jika masih bersama seperti dulu lagi. Namun Jessica menolak ajakan itu sambil mencoba meraih ponselnya untuk menghubungi polisi dan membuat Rob menjadi marah dan kembali menguncinya di ruangan dapur. Beberapa saat kemudian, Jessica mendengar suara langkah kaki Lane yang turun dari kamarnya, lalu Jessica berteriak agar putrinya kembali ke kamar dan mengunci pintu bersama adiknya. Rob juga tak berhenti sampai di situ, dia juga memaku pintu dapur yang membuat tangan Jessica terluka, sehingga Jessica berteriak kesakitan. Jessica mendengar Semi yang menawarkan Rob untuk membawa anak-anak ke tempatnya. Jessica putus asa dan memohon kepada Rob untuk menjauhkan anak-anaknya dari Semi. Setelah beberapa saat setelah Rob selesai memaku pintu ruangan, dia memasukkan sebungkus narkoboy ke dalam ruangan lewat bawah pintu, sambil mengatakan dia akan membiarkan Jessica terkunci sampai dia mau menggunakan narkoboy itu lagi. Tak lama kemudian, Jessica mendengar suara pintu depan rumah yang ditutup, itu artinya dia dapat memastikan bahwa kedua pria itu telah pergi dari rumahnya. Kemudian Jessica membungkus luka di tangannya dengan alas meja. Beberapa saat kemudian, Jessica mendengar suara langkah kaki seseorang yang berlari dari lantai atas dan ternyata itu adalah Lane dan bertanya dengan polosnya tentang apa yang dilakukan mominya di dalam ruangan itu. Lalu Jessica memberitahu bahwa pintu dapur itu terkunci lagi dan tidak mungkin untuk dibuka. Pada titik ini, jalan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Jessica adalah mengajari bocah itu untuk mengunci pintu depan, namun Jessica tidak yakin apakah Lani dapat melakukannya dengan benar. Setelah itu Jessica meminta bantuan Lani untuk mencarikan ponselnya yang terjatuh di ruang tamu, namun Lani tidak dapat menemukan di mana ponsel mominya. Namanya bocah, akan takut pergi toilet sendirian, jadi dia meminta mominya untuk menemaninya ke toilet karena dia mau kencing. Namun karena keadaan yang tak memungkinkan, Jessica hanya bisa meyakinkan bocahnya untuk dapat pergi melakukan sendirian, tapi Lani yang sudah sangat kebelet tidak dapat menahan lagi akhirnya dia buang di depan pintu dapur dan memohon agar mominya tidak memarahinya. Beberapa jam kemudian, Lani berteriak dari ruang tamu mengatakan ke mominya bahwa dia lapar.
padahal semua stok makanan sudah dimasukkan Jessica ke dalam mobil pada adegan di awal tadi, dan kunci mobil pun sudah dibawa pergi oleh Rob, jadi satu-satunya makanan yang tertinggal di rumah mendiang nenek Jessica adalah mentega apel dan sebotol anggur, lalu dia menuangkan mentega ke atas piring kertas dan memberikannya lewat bawah pintu kepada Lanei. Serta dia juga meminta Lani untuk menyuap adiknya juga dengan mentega apel tersebut. Ketika malam tiba, tampak Jessica yang tak berdaya itu hanya berbaring di lantai dan tidur, ternyata Lanei juga berbaring di lantai sisi yang lain karena dia takut tidur sendirian. Keesokan paginya, dia memberi makan anak-anaknya hanya dengan mentega apel, karena hanya itu yang dapat diberikan Jessica dan dia juga menyadari luka di tangannya sangat parah. Jessica meminta Lanei untuk membantunya mengambilkan sesuatu yang kuat dan besi untuknya. Namun bocah itu tampaknya tidak mengerti dengan arahan mominya, berbagai macam benda diberikan Lanei kepada ibunya, namun semuanya tidak ada yang cocok dengan maksud Jessica, hingga membuat dia menjadi frustasi dan membuat dia berteriak. Lanei terdengar menangis akibat teriakan mominya namun Jessica segera meminta maaf kepada putrinya itu. Tak lama kemudian, Lanei akhirnya membawakan obeng yang ditemukannya di luar rumah. Jessica tampak senang karena mendapat harapan baru, lalu kemudian Jessica menggunakan obeng untuk membongkar lantai yang keras dan membuat tangannya kembali parah, namun Jessica terus menggali lantai dengan obeng berharap dia bisa keluar dari bawah ubin. Beberapa saat kemudian, dari luar ruangan Lanei kembali berteriak ke mominya mengatakan bahwa kedatangan seseorang pria yang pernah dilihatnya kemarin bersama Rob. Mendengar itu Jessica menjadi panik karena dia tahu siapa yang datang itu pasti Semi, sehingga dia segera meminta Lani untuk masuk ke kamarnya dan mengunci pintu serta menjaga adiknya di sana, lalu Lani menuruti permintaan mominya. Tak lama kemudian, Semi mendekati pintu ruangan tempat Jessica terkurung. Kedatangannya kemari hanya untuk mengancam Jessica akan membawa anak-anaknya pergi karena Rob mantan suami Jessica punya hutang uang dengannya. Lantas Semi berjalan menaiki tangga menuju kamar anak-anak Jessica. Jessica kemudian berpikir spontan dan mengatakan kepada Semi, bahwa dia punya satu paket narkoboy milik Rob di ruangan itu bersamanya, dan menawarkan kepada Semi sebagai imbalan jika Semi mau membuka pintu ruangan tersebut. Akhirnya Semi termakan umpan, dia kembali turun dan meminta Jessica untuk melemparkan benda itu dari bawah pintu. Semi mengatakan dia tidak mau membuka pintu karena tidak mau terlibat dengan masalah Robs dan Jessica, dan mendengar itu, Jessica kemudian membuat rencana lain dengan membujuk Semi mengatakan akan memberikan semua benda tersebut jika mau membukakan pintu. Namun Semi tetap menolak untuk membuka pintu, jadi Jessica mengatakan kepadanya bahwa dia begitu lemas dan hampir tidak dapat bergerak mendekati pintu karena tangannya terluka. Jadi Jessica meminta Semi untuk mengulurkan tangannya dari bawah pintu agar dapat menjangkau lebih dalam sehingga Jessica dapat memberikan benda tersebut. Dan ketika Semi memasukkan tangannya lebih dalam, Jessica segera menusukkan obeng pada telapak tangan Semi hingga obeng tembus ke lantai dan membuat tangan Semi terjebak di dalam. Semi berteriak kesakitan. Dan setelah beberapa lama Semi mulai memohon kepada Jessica untuk membebaskannya sementara Jessica masih berusaha membongkar lantai agar dapat keluar dari ruangan itu. Jessica terus mengabaikan Semi yang kesakitan, sambil dia terus mencoba membongkar lantai, namun Semi mengejeknya dengan mengatakan tidak mungkin Jessica mampu bertahan tidak memakai barang tersebut, karena sekali pemakek tetaplah menjadi pemakek dan tak lama lagi pasti Jessica akan kambuh lagi. Namun Jessica frustasi mendengar ucapan Semi lantas dia melukai tangan Semi dengan menggunakan tutup kaleng agar Semi berhenti bicara. Ketika malam tiba dan hujan turun di luar sehingga membuat listrik di rumah itu padam, Lanei yang sedari tadi mengunci diri di dalam kamar berteriak ketakutan karena gelap sambil berlari ke lantai bawah ingin menemui mominya. Namun Lanei tak menyadari bahwa Semi sedang terjebak di sana, lalu Semi mengambil kesempatan ini untuk menahan Lanei dan mengancam akan berbuat sesuatu yang buruk kepadanya. Mendengar putrinya menangis, akhirnya Jessica putus asa dan berteriak agar melepaskan putrinya, lalu tanpa pikir panjang Jessica menuangkan spiritus ke tangan Semi serta membakarnya untuk memaksa Semi melepaskan Lanei. Namun sayangnya api cepat menyebar ke seluruh ruangan sehingga membuat Jessica kepanasan. Beruntung dia mempunyai selimut untuk dapat memadamkan api tersebut, dan pada titik ini Lani berhasil kembali ke kamarnya. Dan beberapa saat kemudian keadaan menjadi senyap dan Jessica tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya, ketika Jessica terbangun, dia memanggil Lani untuk memastikan mereka baik-baik saja, namun Jessica tidak mendengarkan jawaban. Jessica memandangi bungkusan tersebut dan akhirnya dia tergoda juga akan menggunakannya. Namun ketika hendak dipakainya, Jessica terhenti setelah melihat selembar uang yang terselip di Alkitab milik neneknya dan kemudian Jessica kemudian mengambil Alkitab tersebut dan membukanya. Ternyata beberapa lembaran terselip uang $100, ternyata uang itu dimaksudkan neneknya untuk sebagai penanda halaman Alkitab yang neneknya ingin dia baca agar Jessica bersemangat. Lalu di dalam lembaran juga terselip resep rahasia tentang pengolahan mentega apel yang membuat Jessica menjadi sangat marah. Lalu dia melemparkan buku tersebut ke arah salib yang tergantung di dinding, karena menurutnya penemuan ini tidak berguna buatnya sekarang, dia hanya ingin bebas dari ruangan yang terkunci. Namun hati Jessica tersentuh ketika mendekati salib yang terjatuh, namun tiba-tiba dia melihat air merembes dari atas pelapon, lantas dia mencoba merobek papan kayu tersebut dengan sekuat tenaga.
karena terlihat bahwa tidak sulit merobek papan kayu itu yang sudah rapuh dan lembab, dan akhirnya idenya muncul untuk mengambil kembali obeng yang tertancap di tangan Semi. Jessica perlahan mendekati tangan Semi dan memeriksanya apakah masih bergerak atau tidak. Setelah berhasil mengambil obeng, dia pun berusaha keras sekuat tenaga untuk merobek papan kayu di pelapon agar dia bisa keluar, dan tak butuh waktu lama akhirnya Jessica berhasil membuat lubang keluar untuk selamat dari ruangan yang terkunci itu. Ketika di ruang tamu, Jessica melihat buah-buah apel yang berserakan di mana-mana dan pintu kamar tidak terkunci, lalu dia memeriksa ke dalam kamar anak-anaknya, dia sekali lagi melihat ruangan yang sangat berantakan, dan mengharapkan yang terbaik terjadi pada anak-anaknya. Lalu di atas tempat tidur, Jessica melihat gundukan selimut yang tak bergerak dan kemudian dia memeriksanya secara perlahan serta bersiap menerima sesuatu yang terburuk. Dia lalu membuka selimut satu persatu sampai ketika dia menemukan kedua anaknya sedang tertidur lelap. Jessica sangat lega melihat kedua anaknya. Jessica kemudian membawa kedua anaknya ke ruangan bawah dan menitipkan Mason kepada kakaknya, karena Jessica berencana akan mengambil kunci motor yang berada dalam saku Semi yang terbaring di depan pintu. Di luar hujan sangat deras sehingga tidak memungkinkan Jessica membawa kedua anaknya dengan mengendarai motor, dan kunci mobilnya dibawa pergi oleh Rob sehingga dia tidak bisa pergi dengan menggunakan mobilnya. Namun mengingat anaknya yang sedang kelaparan, Jessica akhirnya meninggalkan anaknya sebentar di rumah untuk pergi mengambil makanan di dalam mobil. Jessica menerobos hujan deras dan mengambil batu untuk memecahkan kaca mobil lalu kembali berlari ke dalam rumah. Namun ketika di dalam rumah Lani meminta ibunya untuk mengambil coklat yang dijatuhkan ibunya tadi, akhirnya untuk menyenangkan putrinya, Jessica kembali keluar. Tampak Semi ternyata sudah berdiri di balik jendela memperhatikan Jessica memungut makanan, lalu Jessica menyadari itu serta membuatnya menjadi panik dan berlari ke dalam rumah, namun pintu terkunci dari dalam lalu kemudian Jessica mencari jalan lain dengan memecahkan kaca jendela agar dapat masuk ke dalam rumah. Begitu dia berhasil masuk, dia mendengar suara anak-anaknya yang ketakutan, dan ternyata dia mendapati Semi telah memegang kedua anaknya sambil mengancam Jessica akan melakukan yang terburuk. Namun beberapa saat kemudian di saat yang bersamaan, Rob muncul sambil menodongkan pistol ke arah Semi yang membuatnya takut serta melepaskan anak-anak. Jessica kemudian membawa kedua anaknya ke tempat yang aman, sementara Rob berpikir Semi telah sangat mengecewakannya karena bertindak seenaknya akhirnya dia menembak Semi hingga tewas. Setelah Semi tewas, Rob kembali mendatangi Jessica dan meminta sejumlah uang kepadanya. Jessica menunjukkan beberapa lembar uang yang terserak di dalam dapur. Rob akhirnya mendobrak pintu dan bersemangat mengumpulkan uang yang berada di sana. Lalu setelah itu Jessica memohon agar Rob membiarkan dia merawat kedua anaknya dan meminta Rob untuk pergi meninggalkan mereka. Namun ternyata Rob tidak setuju, malahan dia meminta Jessica agar kembali seperti dulu sebagai seorang pemakek seperti dirinya. Namun Jessica menyadari bahaya ini sehingga dia berpura-pura menuruti permintaan Rob. Namun Jessica meminta mereka agar terlebih dahulu makan sebelum menggunakan narkoba itu, lalu terlihat Jessica mempersiapkan mentega apel yang dicampurkannya ke dalam roti sandwich. Dia memberikannya kepada Rob agar dimakannya. Awalnya Rob menolaknya karena merasa kenyang, namun Jessica berusaha membujuknya hingga akhirnya Rob memakannya. Setelah itu, Jessica meminta Rob tidak menggunakan narkoboy di depan kedua anaknya, sehingga Jessica membawanya ke sebuah ruangan. Tampak di sana Rob terlebih dahulu menggunakannya. Kini giliran Jessica, namun dia berusaha untuk mengulur waktu dan mengatakan bahwa dia tidak siap lagi menjadi seorang pemakek. Mendengar itu, Rob akhirnya marah dan memaksa Jessica untuk melakukannya. Rob menodongkan pistolnya ke arah Jessica, namun tiba-tiba bius sudah mulai beraksi di dalam tubuh Rob. Jessica mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke dalam kamar dan menguncinya berharap bisa melompat dari jendela, namun terlihat tidak mungkin. Rob yang berlari sempoyongan mendobrak pintu kamar dan memaksa Jessica untuk menggunakan narkoboy, dan kali ini Rob akan membuat sendiri kepada Jessica, namun tiba-tiba tangannya menjadi kaku dan merasakan kesakitan di dalam badannya. Melihat itu akhirnya Jessica mengatakan telah mencampurkan sandwich dan narkoboy dengan kadar yang tinggi, sehingga membuat Rob menjadi OD. Rob merangkak ke arah jendela dan melihat itu Jessica begitu marah, serta mengambil kesempatan ini untuk mendorong Rob dan membunuhnya. Di akhir cerita setelah semua berlalu, tampak Jessica dengan penampilan barunya dengan pakaian keibuan dan telah berubah pikiran untuk pindah rumah serta memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan neneknya. Kini Jessica mengikuti jejak neneknya sebagai pembuat mentega apel berkat resep rahasia yang ditinggalkan oleh neneknya. Dan akhirnya mereka berbahagia. Tamat. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Jika kamu suka dengan video seperti ini silahkan di subscribe. Sampai jumpa dan ciao.